Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wada'iyan ilallah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dari segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kelapangan hidup di dunia dan di akhirat. Kawan-kawan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari atau mengutip beberapa nasihat yang kali ini kita ambil sumbernya dari salah seorang alim yang sangat bijaksana, sangat terpelajar, seseorang yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauzi. Pada kali ini kita akan membahas tentang prasangka. Tapi sebelum itu, saya akan mengutip perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dia pernah mengatakan, manusia akan memasuki neraka melalui 3 pintu. Yang pertama pintu syubhat, ada lagi yang namanya pintu syahwat, dan yang ketiga adalah pintu ghadab atau marah. Mengawali nasihat ini, sepertinya 3 pintu ini yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi semuanya berawal dari prasangka. Sebelum mengurai tentang berbaik sangka, tentunya kita berharap agar apa yang kita sampaikan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari apa yang menyebabkan Allah murka terhadap kita. Pada kesempatan kali ini saya coba memberi tema dengan indahnya berbaik sangka, bagaimana kita memulai hidup dengan menata hati kita. Tentunya diawali dari hal-hal yang kecil dan sederhana, tetapi akan memiliki dampak yang insya Allah besar bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari pastinya. Di antara hal-hal kecil yang sederhana yang akan kita syarah atau kita syarah hari ini adalah sesuatu yang sangat mudah sekali diamalkan oleh siapapun dan tidak membutuhkan pikiran yang berat di dalam kepala kita masing-masing. Baiklah kawan-kawan semuanya, kita mulai dari hal tentang kesucian jasmani. Ada kebiasaan muslim untuk melakukan wudhu ketika mau melakukan sholat. Sebagian muslim lainnya dia tidak mau wudhunya terputus. Dan sebagian orang yang terkena hadas besar, dia mewajibkan dirinya untuk mandi agar selalu berada suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah mengapa Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan, bahkan menganjurkan umatnya agar selalu berwudhu. Wudhu seakan-akan menjadi lambang kesucian dan kebersihan. Kalau seseorang membiasakan badannya bersih, insya Allah lambat laun dia akan menjadi seseorang yang sangat peduli terhadap dirinya. Tidak hanya hubungan dengan Allah, akan tetapi juga hubungan dengan manusia. Kalau sedikit saja ada pikiran-pikiran yang salah, segarlah berusaha meluruskannya. Kalau kita tidak mampu meluruskan pikiran-pikiran yang salah itu, akibatnya akan mengotori hati kita, mengotori prasangka kita,
sehari, seminggu, sebulan, setahun, ini hanya akan membuat hati kita terjangkit penyakit. Terlalu banyak jenis penyakit hati yang bisa menyerang seseorang, dan salah satunya adalah berburuk sangka, su'udzon. Bolehlah kita katakan buruk sangka itu suatu kebalikan daripada berbaik sangka atau husnuzon. Dan buruk sangka tidak diperkenankan di dalam agama kita, khusus bagi muslim, karena buruk sangka menyebabkan hati kita kotor, keruh, gelap, kelam, sehingga kita tidak bisa menikmati hidup di dunia ini. Yang ada hanyalah kita akan tersiksa untuk melayani kebusukan hati kita. Maka kita selaku orang beriman diingatkan, hai orang-orang beriman, jauhi darimu untuk berburuk sangka. Karena apa? Terlalu banyak akibat-akibat yang akan menjadi sesuatu yang sangat membuat kita tidak nyaman, bahkan sibuk dengan sesuatu yang tak penting kalau seseorang memelihara sikap atau sifat berburuk sangka. Seseorang yang sudah terjebak dalam buruk sangka tidak akan menjadi orang yang mampu menjaga aib dirinya, bahkan menjaga aib orang lain. Kalaulah boleh kita contohkan, kalau ada seorang istri mendapat kabar baru dari temannya, contoh, ibu hati-hati, suaminya sedang disenangin orang tuh, didemenin orang. Biasanya seorang wanita akan menjawab, ah saya mah tidak akan berburuk sangka sama suami saya. Karena apa? Jauh sebelum saya bersuami kan dengan dia, agama saya sudah mengajarkan bahwasanya berburuk sangka hanya membawa kita kepada alam yang lebih tidak nyaman. Pikirannya nggak nyaman, hatinya nggak nyaman, dan suasana alam seperti itu adalah senantiasa dalam detik-detik bahaya. Hati akan terasa lega dan tenang kalau kita membiasakan untuk berbaik sangka. Maka apapun yang menyebabkan kita berburuk sangka adalah sesuatu yang harus dibatasi dan sesuatu harus dikontrol dengan baik, sehingga kita tidak menjadi stres sendiri, bahkan kita akan jatuh kepada maksiat yang berkelanjutan. Kita memang tahu tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pula yang susah bagi Allah. Akan tetapi kita harus mengerti, prasangka yang ada di kepala kita akan menunjukkan sikap melalui tubuh kita. Kita boleh memuji siapapun, tetapi kita harus berhati-hati jika hendak menyalahkan atau mencela orang lain. Maka di balik prasangka baik adalah kemudahan. Terlalu banyak kemudahan. Oleh karena itu, orang tua yang berbaik sangka karena Allah tentang kondisi anaknya akan jauh lebih menikmati suasana kenyamanan, dan itu akan menimbulkan kerinduan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sela-sela pekerjaan pun mulutnya kadang tidak lelah untuk berdoa agar Allah memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada anaknya. Kalaulah boleh kita berpikir sejenak, ternyata sesuatu yang kita rasakan melewati hati kita, atau sesuatu yang terbesit di dalam pikiran kita, jika pikiran dan perasaan itu terpusat kepada Allah, dan harapan daripada pikiran dan perasaan itu selalu mengarah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan betul-betul membuat doa seseorang tidak bisa ditolak. Karena hidup ini terlalu rumit. Bisa jadi kita mengetahui orang-orang yang mencintai kita, tetapi kita tidak mengetahui dengan pasti orang-orang yang membenci kita. Maka seorang orang tua yang memiliki anak, seharusnya lah dia menciptakan rasa malu menjadi dasar
agar kesehatan berpikir dan kesehatan merasakan menjadi perpaduan yang betul-betul membawa seseorang kepada kenyamanan, kepada kebahagiaan dan kesempurnaan hidup di dunia. Maka sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kakak, seharusnya kita selalu mengingatkan kepada mereka yang menjadi tanggung jawab kita, agar mengatakan siapapun yang suka berbohong, sesungguhnya ia telah kehilangan malu. Dan siapa yang buruk akhlaknya, tentunya dia sendiri yang memasukkan dirinya kepada kesusahan. Memindahkan batu besar jauh lebih mudah ketimbang memberi pemahaman kepada orang-orang bodoh. Nasihat Luqmanul Hakim ini, kalau kita renungkan, sungguh menjadi sesuatu yang akan menjadi power dan spirit di dalam hati dan pikiran kita. Sudah bukan sesuatu yang mengherankan ketika manusia sedang mendapat kesenangan, dia lupa kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah, lupa berzikir kepada Allah, lupa bersedekah. Tetapi ketika sedang mendapatkan kesusahan, dia pun merengek, menangis, bersedih. Padahal saat itulah dia baru ingat kepada Allah. Sayangnya ada sebagian orang yang memilih lari untuk meminta tolong kepada manusia dan lupa mencari jalan bagaimana dia harus minta tolong kepada Allah. Sungguh mereka yang pergi kepada pertolongan manusia, di sana ada banyak dukun, banyak paranormal dan segala macamnya. Itu merupakan suatu kesesatan yang sangat nyata, terutama ketika seseorang menjadikan manusia dengan segala profesinya sebagai wasilah atau perantara. Maka pada saat itulah akal dan hati manusia telah terjebak pada menuhankan manusia. Menuhankan manusia inilah yang kita pahami sebagai syirik, dan di sisi Allah dosa syirik itu tidak terampuni. Kita harus paham dua hal yang dibenci orang, yaitu orang yang banyak berbicara tentang dirinya sendiri dan yang banyak membicarakan orang lain. Maka mari kita hidup dan mari kita menghidupkan. Kita hidup dengan apa yang kita butuhkan, dan kita menghidupkan harapan dengan cita-cita yang kita inginkan. Hematlah waktu. Jangan mempercayai seluruh apa yang kita lihat, dan jangan mempercayai separuh dari apa yang kita dengar. Kita diberikan Allah akal dan hati untuk berpikir maksimal, merasakan lebih dalam. Orang yang paling kita benci dan yang seharusnya kita jauhi adalah orang-orang yang banyak berbicara, terlalu banyak berbicara. Bahkan dia menyombongkan diri ketika dia berbicara. Kita mendengar kadang-kadang hewan saling balas membalas siul, saling balas membalas auman, saling balas membalas suara. Itu adalah nostalgia hewan. Tetapi kita manusia ditantang untuk tidak talk only, yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Maka seharusnya dia tidak berada pada komunitas manusia, karena berpikir membawa kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sungguh orang yang tidak mengenal baik dan buruk itu, bahkan tidak malu untuk melakukan keburukan itu, tidak cocok bergabung dengan makhluk Allah yang bernama manusia.
Karena anak TK pun tahu yang tidak berakal itu adalah golongan makhluk Allah dari binatang dan tumbuhan. Maka di samping menghemat waktu, kita juga harus menghemat berbicara. Mari kita bicarakan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita bicarakan sesuatu yang menyebabkan hubungan silaturahim kita semakin membaik dengan saudara-saudara kita. Ucapan yang paling buruk adalah yang mengakibatkan celaan terhadap orang lain. Dan filosofi daripada mencela orang lain adalah pada dasarnya dia sedang mencela salah satu ciptaan Allah. Ayo kembali kita renungkan, sekaligus kita praktekkan sabda Rasulullah SAW. Katakanlah yang benar, atau diam sajalah. Jangan terlalu banyak bicara, kecuali pembicaraan yang dapat menyelesaikan masalah atau dapat meringankan saudara-saudara kita. Berhenti berkata yang sia-sia, karena dengan cara itu kita akan menjadi lebih kaya di hadapan Allah dan sesama manusia. Kita tahu Rasulullah SAW mengingatkan kita, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, siapa yang mencintai dunia, ia akan mengabaikan akhiratnya. Siapa yang berlebihan mencintai akhiratnya, ia pun akan melupakan dunianya. Otak akan berpikir tentang dalil Nabi ini, dan dia akan memilih salah satu di antara dua jalan ini. Rasulullah ingatkan, utamakanlah bagimu yang lebih kekal ketimbang yang akan lenyap. Kan semuanya tubuh kita ini bergerak hanya untuk bekerja, mencari kekayaan. Kekayaan adalah salah satu alat untuk beribadah kepada Allah. Tanpa kekayaan, ibadah akan terasa kurang sempurna. Maka di dalam mencari harta, hati-hatilah, bijaksanalah. Jangan hanya mencari jalan jitu mencari harta sementara kita mengabaikan halal dan haramnya. Carilah harta yang penuh dengan rahmat Allah, halal untuk dirinya dan halal bagi orang lain, sehingga keturunan-keturunan kita akan berguna bagi bangsa, nusa, dan agama. Bekerjalah dengan jujur, karena itulah cermin perilaku hidup. Perbanyaklah duduk dengan para ulama, dan perbanyaklah untuk mendengar ketimbang berbicara. Belajarlah ikhlas. Ada suatu kejadian, seorang bijak yang bernama Ahnaf bin Qais. Suatu hari dia melihat uang 1 dirham di tangan seseorang. Lalu ia bertanya, milik siapakah uang dirham itu? Seseorang menjawab, milikku, katanya. Ahnaf berkata, uang ini milikmu bila engkau membelanjakannya untuk memperoleh pahala atau dengan maksud bersyukur. Maka seharusnya salah satu sifat yang ada pada setiap manusia yang berakal itu adalah dia berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa didustakan atau disanggah kebenarannya. Maka perkataan bohong, perkataan yang menyesatkan pada dasarnya adalah sebuah hasil pikiran yang tidak menghargai Allah menurunkan wahyu agar akal ini sempurna untuk berpikir. Allah memberikan sesuatu kebenaran yang permanen melewati wahyu. Akan tetapi di antara banyak manusia masih belum menyadarinya. Maka kepada saudara-saudaraku, tidak ada gunanya sebagus apapun kita berpikir kalau kita tidak menyandarkannya kepada kebenaran yang absolut, yaitu wahyu dari Allah. Sekalipun kehidupan ini penuh dengan kemewahan, kadang-kadang ada musibah, ada ujian, ada cobaan. Maka orang sengsara dan orang celaka sesungguhnya disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri. Apa itu? Mereka tidak siap berubah, dan mereka tidak siap untuk mengubah.
berubah menjadi baik dan mengubah apa yang ada di pikirannya dan apa yang ada di hatinya bersandar kepada kalamullah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Seseorang akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia buat dengan kebaikan yang dia usahakan, dan dia juga akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Dengan demikian insya Allah kita akan selamat di dalam menjalani kehidupan yang sangat singkat. Sungguh akhirat adalah sebaik-baik tempat. Kembali kita ingatkan kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, ingatlah ada 3 pintu yang berada di hadapan kita, dan pintu itu akan membawa kita ke neraka. Pintu itu menyediakan jalan yang banyak di antara kita tidak sanggup berbalik. Pintu itu membutakan kita dari kebenaran. Pintu itu membutakan kita dari agama. Bahkan pintu itu sanggup membuat tandingan untuk Yang Maha Pencipta. 3 pintu itu adalah pintu syubhat, pintu syahwat, dan pintu ghadab atau marah. Semoga bermanfaat kawan-kawan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafannya. Semoga menjadi rangkaian cerita untuk kita berbagi hari ini, dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari uraian ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.